Nah, udah gue pencet. Udah. Sembi kok, kocok. Nggak boleh. Gak boleh gila. Nggak boleh sama Bu Inian. Tadi bilang boleh. Udah ya, udah. Tapi kayak sebenarnya enjoy ya. Itu awasin dulu di asbaknya, awasin dulu. Asapnya tuh masih ada. Kan efek kita efek. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our channel. Di sini ada Raffi Ahmad Fairuz. Di sini ada Lazil Muhammad Kafi. ya kita dari kelas sastra Indonesia. Jurusan sastra Indonesia. Kelas 01 CD 002 ya guys ya. Kita di sini akan melaksanakan Universitas Pamulang, jangan lupa. Universitas Pamulang itu paling top, marko top deh. Ya intinya lu tau lah kalau Universitas Pamulang Unpam. Ya pasti kalian pada tahu lah, top Tangsel. Ya, jadi kita di sini mau melaksanakan tugasnya siapa, Bung? Tugas dari Ibu Desi Carolina Saragi untuk melaksanakan tugas podcast yang berkaitan dengan ilmu Sastra. Sejarah sastra ini. Ilmu sejarah sastra, Bung. Oh iya. Ya, kita di sini bikin podcast sambil nongkrong di bawah pohon yang rindang dan sejuk. Kita bukan sekedar podcast ya, Iya. kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja gak sih? Betul. Santai aja, nggak usah. Mungkin tegang. sebagian dari orang sejarah merupakan suatu yang bisa merubah dari suatu kehidupan di masa depan. Betul. Tapi menurut gua sejarah itu terjadi ketika diri kita sendiri berani melangkah ke depan. Betul. Makanya dari pertama kita ngobrol ini, gue pengen nanya nih ke lu, Ya. kenapa sih lu bisa masuk ilmu susastra ini di apa jurusan sastra Indonesia? Oke. Biarkan saya menjawab ya, Bung. Jadi begini. Dulu pas saya mondok di pesantren Al-Inaya, saya melihat kakak kelas saya atau senior saya itu ketika membacakan puisi sangat mendalam. Ekspresinya main. Maka dari itu saya terinovasi gitu lah, apa itu namanya? Terinovasi Iya. untuk masuk ke sastra. Nah, mulai dari situ saya mulai menulis karya-karya puisi dalam buku tulis atau sekadar coret-coretan. Nah, ketika kakak kelas saya melihat potensi saya ditunjuk untuk membacakan berbagai macam puisi karya dia. Sehingga kalau Bung Kafi melihat di YouTube pesantren saya itu Al-Inaya Official itu ada saya lagi membaca puisi, Bu. Oh ada. Ada. Saya itu bukan pertama kali ya. Itu udah beberapa kalinya ditunjuk dalam acara besar. Acara besar ketika semua undangan hadir, orang tua hadir, guru-guru hadir, dan semua lingkungan Masyarakat ya, sekitar. masyarakat sekitar hadir. Berarti terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum gitu. Itu pertama kali itu saya sangat bangga terhadap diri saya karena itu merupakan suatu pencapaian saya di masa remaja, Bu. Ketika saat itu umur saya mungkin 16 tahun. Kelas berapa itu kira-kira? Itu kelas 2 SMA, Bu. Ketika Kelas 2 acara SMA. besar itu, iya. Kalau Bung sendiri bagaimana, Bu? Kenapa tertarik dengan jurusan sastra Indonesia ini? Kalau gue sendiri sih sebenarnya yang pertama gue nggak suka matematika. Itu mungkin alasan saya juga ya, teman-teman. Ya. Dan yang kedua emang gue suka bacot. Di sastra Indonesia mungkin orang-orang berpikir kayak kita belajar untuk memahami bahasa-bahasa yang emang mendalam secara kamusnya atau secara yang zaman dulu gitu kan. Tapi menurut gua sastra ini teknik untuk membuka kita ilmu berdebat. Gimana kayak lawan bicara kita bisa terpengaruh dengan omongan kita. Bagaimana kita cara mengajak orang lain agar ikut bersama kita, atau mungkin bagaimana kita cara merangkul orang-orang yang sedang bersedih. Nah di situ gue pengen masuk ilmu sastra, mendalami bagaimana sih kita meletakkan rasa belas kasih kita terhadap orang-orang melalui teknik cara pembahasan gitu. Nah makanya ketika nanti ada pemilihan
ketika ada pilihan pencabangan ilmu sastra dan juga linguistik, mungkin gue akan ngambil ke linguistik ya, karena seni gue itu di cara penuturan kata. Jadi bagaimana orang berucap, bagaimana gue mengerti. Oh baik. Berarti keinginan Anda itu untuk mempengaruhi orang-orang agar setuju dengan pemahaman Anda gitu. Bukan begitu sih Bukan begitu ya? sebenarnya. Gimana ya? Tapi gue cuman pengen mengerti apa yang orang pikirin Oh iya. dan orang rasain Oh begitu. Baik. dalam satu kata atau beberapa kalimat yang terucap dalam mulutnya. Ibarat kalau kata Bayam Sore, lu punya duit, lu punya puasa. Oh, begitu. Iya. Setuju. Tapi apa menurut lu nih, Ya. kan kebanyakan orang tuh secara zamannya, di zaman orang-orang Gen Z seperti kita ini kan, banyak nih wanita-wanita yang emang omongannya nggak sesuai sama isi hati, ya kan? Oh, iya. Ini maksudnya nggak sesuai dengan hati itu munafik atau bagaimana nih? Lebih ke gengsi menurut gua. Gengsi. Gengsi dan egonya. Iya. Karena manusia mungkin, apalagi wanita gitu, dia hidup emang pengen dimengerti mungkin, ya kan? Makanya ketika dia berbicara mungkin dia berbohong gitu. Nah, gimana sih menurut lu tentang wanita itu yang kadang suka, bukan menyalahkan wanita ya, Kalau misalnya tapi ya untuk semua yang suka berbicara dan dengan omongan-omongan yang tidak sesuai dengan isi hatinya gitu kan. Gimana menurut lu tentang orang kayak gitu, dan gimana juga cara kita nyikapin perasaannya nih, gimana kita cara mengertinya kalau misalnya dari ucapan aja nggak menggambarkan gitu kan. Ini pembahasan dalam banget ya tentang tata cara memahami wanita. Jadi gini ya, menurut saya ya, tentang perkataan wanita yang berbeda dengan isi hatinya, begitu Bu? Iya benar. Ya. Menurut saya ya, kita nggak bisa ngebilangin wanita, Bu. Bukan maksudnya tidak ada kemungkinan ya. Wanita tuh nggak bisa dibilangin, tapi kita harus bertindak. Harus bertindak. Iya. Karena kalau dibilangin mungkin dia keras kepala, kita keras kepala jadi beradu mungkin. Jadi salah satu ada yang mengalah, dan tata cara mengalah itu tuh Bung, agar bisa mengalahkan wanita itu. Iya. Ibaratnya kalau kata Bayam Sore, lu punya duit, lu punya puasa. Itu lagi ya Iya. juga. Karena itu dalil favorit saya, Bu. Dari favorit Iya. ya. Soalnya ini pembahasan dalam banget nih, dalam banget. Tapi kalau soal puisi, Iya. gue juga kebetulan suka menulis puisi. Oh. Dalam sebuah buku gue, di dalam buku kisah percintaan gue sama wanita gue sekarang ini. Asik. Ini wanita apa hubungan masih berjalan nih? Apa udah akhir? Masih. Berjalan. Oke. Lanjut. Gimana menurut lu tentang apa itu sih puisi dalam artian lu sendiri? Oke. Puisi menurut gua tuh adalah keluh kesah hidup. Keluh kesah hidup. Ya, ini menurut pribadi gua. Karena terkadang gua setiap apa yang gua alamin hari ini kadang gua curahin ke tulisan. Iya, karena gua rasa gua nggak punya siapa-siapa untuk bercerita kecuali Tuhan gua yang Maha Kuasa. Nah, dari itu gua terkadang mengambil HP untuk mencatat segala keluh kesah gua hari ini, atau mengambil pena dan secari kertas untuk merangkaikan beberapa kata yang indah, merangkai beberapa kejadian untuk menjadi sebuah kalimat yang ketika dibaca menjadi sangat berkesan dalam hati. Oh, berarti lu menulis puisi ini hanya untuk ketika lu lagi merasakan kegundahan dalam hati Iya. lu. Apa ketika lu senang lu suka menulis puisi juga? Ya terkadang, kadang kalau lagi duka maupun suka atau pengalaman-pengalaman yang lainnya lah, kadang gue tulis dalam menjadi puisi. Berarti itu lebih ke gua sih. Kalau Iya. gua itu menurut artian gua puisi itu kisah. Kisah hidup. Iya, kisah yang ditulis oleh penulisnya. Kita bisa menulis puisi kayak Kalau misalnya kita mengartikan itu puisi, itu Ya, puisi.
berarti maknanya itu terkandung dari diri kita sendiri. Iya, kalau misalnya kita berucap sesuatu hal yang mungkin orang lain nggak mengerti, tapi kita mencantumkan kalau itu puisi, ya berarti itu puisi. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue. Iya. Berarti itu bukan bukan pemahaman dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Ya begitu. BTW ini mendung ya. Iya. Berapa nih? Ya, mungkin Jadi kita udah bisa yang pertama tadi mengapa kita masuk sejarah sastra. Yang kedua kita mendalami tentang puisi. Selanjutnya mungkin kita akan bahas di lain waktu ya. Iya, jadi Kira-kira apa lagi nih yang akan kita bahas di video selanjutnya? mungkin besok-besok kita akan membedah isi puisi kali ya. Isi puisi. Iya, cuman itu butuh kemahiran yang sangat ya. Kebetulan sih gue suka dalam hal Iya. bedah puisi kayak gitu. Terkadang gua sebenarnya ngefans sama Khairil Anwar. cuman menurut gua puisinya bagi gua nih, gua masih level rendah lah, sedangkan Khairil Anwar udah setinggi langit mungkin. Bahasanya terkadang gua kurang mengerti, cuman gua suka aja gitu ngeliatnya. Dia merangkai kata-katanya indah sekali. Khairil Anwar ya. Iya, Berarti salah satu idola lu itu Khairil Anwar. buat salah satunya. Mungkin ada beberapa lagi aktivis sekaligus pujangga yang sudah hilang di telan bumi mungkin ya. Ya salah satunya Siji Tukul mungkin. Ya. Gue ngefans itu sangat. Mungkin kalau gua sendiri lebih ke Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Itu salah satu orang yang saat ini gua sukai dalam hal bentuk penulisan atau puisi ataupun hanya si bait dua bait. Ya mungkin emang itu yang gua suka. Rumi ini seorang pujangga sekaligus ahli sufi ya di zaman Romawi. Iya benar sekali karena kan sebagai seorang muslim yang Iya. mengimani gitu kan, emang gue kan mungkin ya bisa dibilang cintalah dengan agama walaupun gue seorang pendosa. Walaupun pendosa, setidaknya kita tidak lupa kepada siapa kita menghamba. Asik. Benar sekali karena ketika kita berbuat dosa di situ letak asiknya kita bertobat. Iya betul. Walaupun kita berdosa, ingat kata-kata tadi. Walaupun kita berdosa, ingatlah kepada siapa kita menghamba. Baik, mungkin Respect. ya respect buat Bung Nazril ya. Mungkin next time kita bakal bahas yang lebih dalam lagi. Cuman kali ini otak saya udah Tapi pusing jangan banget. daleman. Iya jangan ya Allah itu mah bus. Enggak. Kita nggak bakal bahas daleman ya. Kita bahas yang dalam cuman bukan daleman. Ya mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan hari ini. Ya mungkin saatnya kita berpisah. Sampai jumpa Di lain waktu. waktu. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bu Desi Carolina Saragi. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sampai jumpa.